Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya, seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita terhubung dengan Direktur Ekuator Swarna Investama, Hans Kui. Selamat pagi, Pak Hans. Ya, selamat pagi, Pak. Oke, Pak Hans, tadi kita baru sama simak ya, indeks sudah dibuka tadi menguat 0,35 sampai 0,37% di level 6.740-an. Ini menyentuh all time high lagi. Apakah memang pergerakannya akan stabil di angka itu, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat indeks kelihatan agak melambat di pembukaan hari ini ya, sempat agak menguat sampai 6754. Tapi indeks kembali agak terlihat mulai agak tertekan. Nampaknya pelaku pasar setelah memasuki periode all time high mulai melakukan aksi profit taking di pasar. Oke, tadi juga kita simak sedang ada IPO, banyak sekali emiten baru yang akan IPO. Bagaimana respon pasar menghadapi ini? Ya, kalau kita lihat ada IPO cukup besar ya, Mitratal masuk ke pasar dari in term of size, tadi udah kita bahas itu sampai 18 triliun lebih gitu ya. Tapi nampaknya oversubscribe yang sangat tinggi sampai 6 kali, kemudian pooling allocation yang dinaikkan. Nampaknya saat ini investor retail melakukan aksi profit taking ya di saham Mitratal, sehingga tadi sempat menguat, tetapi saat ini kita lihat saham agak tertekan sedikit ya, turun ke bawah gitu ya. Nampaknya pelaku pasar mulai profit taking di saham IPO ini. Oke, BI baru saja memutuskan untuk menahan suku bunga acuan. Apakah hal tersebut bisa menjadi sentimen positif? Ya, jadi kalau kita lihat beberapa sentimen yang positif sekali yang terjadi di pasar pada perdagangan pekan lalu, kan indeks kita naik cukup kencang ya di perdagangan hari terakhir gitu, hari Jumat kemarin 83 poin gitu. Memang beberapa diantaranya faktor-faktor dalam negeri. Salah satunya memang suku bunga yang dipertahankan ini cukup menjadi sentimen yang cukup positif karena di tengah kekhawatiran pelaku pasar bahwa ada kemungkinan bank sentral global itu menaikkan suku bunga. Tapi salah satu berita yang sangat positif adalah neraca pembayaran Indonesia yang surplus ya, 10,74 miliar gitu ya. Padahal periode sebelumnya kita sempat defisit sampai 0,4 miliar gitu. Nampaknya ke surplus kita ini ditopang oleh transaksi berjalan ya yang mulai membaik gitu ya. Transaksi berjalan yang selama ini defisit itu mulai membaik. Kemudian finansial itu transaksi modal dan finansial itu meningkat gitu ya. Terlihat sekali aliran dana asing itu bergerak masuk ke pasar kita cukup deras gitu ya, baik di pasar saham maupun di pasar obligasi gitu ya. Biarpun di obligasi sedikit agak tertekan gitu ya setelah ada kekhawatiran tapering, tetapi secara umum dana asing itu masuk ya dalam 3 bulanan terakhir ke dalam pasar kita. Nah, inilah yang menopang pasar kita, dan kita lihat cadangan devisa kita kembali naik ya, 146,9 miliar US dollar gitu posisinya, dan ini periode tertinggi gitu yang kita raih gitu. Nah, inilah yang menjadi sentimen positif yang di tengah kemarin sebenarnya pasar saham global tertekan, kita berhasil menguat cukup baik. Oke, untuk laporan keuangan emiten kuartal 3 2021, apakah masih menjadi penggerak pasar? Ya, itu masih menjadi salah satu hal yang positif bagi pasar ya. Biarpun memang emiten-emiten besar, perbankan besar, kemudian beberapa perusahaan farmasi dan perusahaan-perusahaan lain yang cukup besar udah merilis kinerja yang lebih baik dari ekspektasi. Tetapi keluarnya laba emiten itu masih tetap menjadi sentimen positif bagi pergerakan pasar saham kita. Oke, kenaikan harga komoditas apakah cukup signifikan mempengaruhi IHSG? Ya, ini sektor yang sangat positif bagi kita ya. Jadi kalau harus kita akui bahwa sempat di tengah tahun itu ketika global menghadapi ancaman tekanan turun karena krisis energi gitu ya, dan kenaikan harga komoditas, Indonesia adalah negara yang paling diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas. Oleh karena itu kita melihat pasar saham kita mendapatkan info baru yang masuk ke pasar saham kita. Banyak emiten komoditas terutama batu bara di dalam negeri yang positif, selain emiten CPO juga bergerak cukup positif. Tapi memang kenaikan harga komoditas ini perlu menjadi perhatian kita juga.
karena tekanan inflasi global itu cukup tinggi gitu ya. Nah, dan dengan posisi tekanan inflasi global yang cukup tinggi ini membuka peluang bagi beberapa bank sentral global untuk menaikkan suku bunga mereka. Oke, Mitratel hari ini IPO, apakah saham Telkom juga ikut terdorong dengan aksi ini? Ya, ini yang kita lihat tadi di pasar, nampaknya saham Telkom malah terkoreksi sedikit ya, turun ke bawah gitu ya, biarpun tidak banyak gitu. Kemudian Mitratel masih bertengger pada harga IPO mereka gitu ya, jadi tidak bergerak terlalu banyak gitu. Memang kalau kita lihat yang penting bagi korporasi adalah IPO-nya sukses gitu ya. Setelah IPO sukses, mereka tentu menggunakan dana itu sesuai dengan rencana ya, capex, kemudian membangun fiber optik gitu ya, dan ini akan cukup positif bagi korporasi ke depannya. Oke, banyak yang akan IPO. Nah, ini saham-saham apa saja yang layak untuk diperhatikan, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat saham IPO itu memang cukup menarik di awal-awal perdagangan gitu ya. Biasanya uh, saham-saham ini biasanya naik pada perdagangan hari-hari pertama, kedua gitu ya, bahkan mungkin bisa sampai seminggu gitu. Tetapi in the long run gitu ya, saham-saham IPO itu biasanya agak sedikit tertinggal dibandingkan pasar gitu ya, dalam periode yang lebih panjang gitu, untuk periode 6 bulanan ke depan gitu. Oleh karena itu memang kita nggak menyalahkan pelaku pasar memakai momentum jangka pendek pada transaksi saham-saham IPO sendiri gitu. Tetapi di jangka panjang kita lebih memilih saham-saham blue chip gitu. Ada kecenderungan bahwa akan ada pergeseran gitu ya dari saham-saham yang small cap gitu bergerak ke big cap dalam perdagangan di akhir tahun ini sampai kuartal pertama tahun depan gitu. Tapi yang satu yang sangat penting yang kita perhatikan adalah ancaman potensi gelombang keempat COVID-19 yang terjadi di benua Eropa gitu. Kemungkinan ini akan sedikit mengganggu harga komoditas karena negara-negara Eropa mulai melakukan lockdown yang cukup ketat mengantisipasi lonjakan pada gelombang keempat. Sedangkan di Indonesia kita harus sedikit berhati-hati untuk gelombang ketiga kita yang bisa saja terjadi di awal tahun depan ya, selepas libur Natal dan Tahun Baru gitu. Jadi kita melihat banyak upaya pemerintah yang dilakukan, salah satunya menaikkan level PPKM kembali ke level 3 ya pada waktu libur Natal dan Tahun Baru gitu. Tujuannya untuk mengantisipasi gelombang ketiga tadi. Nah, ini yang bisa jadi faktor yang harus diperhatikan pasar. Oke, dengan situasi dan juga potensi seperti yang tadi Pak Hans jabarkan, ini bagaimana pengaruhnya terhadap harga batu bara dan juga CPO? Ya, kita melihat memang batu bara ini satu riset yang keluar mengatakan biarpun seluruh dunia bergabung memerangi pemanasan global, tetapi dalam satu dekade ke depan gitu ya, artinya dalam 10 tahun ke depan, demand batu bara itu masih cukup kuat ya. Kita harus menyadari bahwa pembangkit listrik yang paling murah di dunia itu tenaga nuklir, yang kedua adalah tenaga batu bara. Sehingga kalau kita lihat dunia sedang menghadapi potensi masalah krisis energi gitu ya. Biarpun memang ada yang mengatakan jangkanya agak pendek, tetapi kita harus melihat memang kebutuhan listrik global itu meningkat ya. Banyak sekali aktivitas terkait dengan cryptocurrency ya, menambang kripto itu butuh listrik cukup besar. Pemulihan ekonomi dunia sesudah pandemik menyebabkan demand listrik cukup besar. Sehingga kalau kita lihat demand komoditas terutama batu bara ini dia akan cukup tinggi dalam periode yang bahkan satu dekade ke depan. Nah, di jangka pendek setelah batu bara naik banyak tentu dia akan ada koreksi gitu ya. Di sisi lain CPO ini adalah substitusi yang bagus gitu ya, yang bagus untuk dicampurkan pada minyak gitu. Sehingga kalau kita lihat demand CPO pun sangat bagus dalam periode yang menurut kita komoditas akan memasuki grand super cycle kenaikan mereka. Baik, terakhir singkat saja Pak Hans, rekomendasi saham dari Anda selain saham-saham yang memang sudah kita breakdown tadi. Ya, kalau kita lihat saya punya beberapa rekomendasi saham. Pertama Skipulus by difference gitu ya, akumulasi 100 sampai 106. Kemudian target kita 110 sampai 118, cut loss di bawah 98. KF rekomendasi beli 2400 sampai 2430, cut loss di bawah 2350, target saya 2530.
sampai 2670.